Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali di ibadah raya hari Minggu ini. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan, kita boleh bertemu meskipun lewat online. Mari siapkan hatimu, buka hatimu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan untuk kita bisa menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sudah mempersatukan kami meskipun lewat online untuk kami boleh beribadah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di setiap pribadi lepas pribadi kami. Engkau hadir di dalam setiap rumah tangga kami, di setiap rumah kami, dan kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berkarya atas kami, hadir di tempat kami masing-masing, memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang ajaib, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Yeah.
atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, sembahlah Raja damai, berkahnya telah dicurahkan melimpah. Oh, Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya. Allah mulia, Dia bertahta di atas pujian, umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya, Kau yang kami puja, Kau Yesus Allah mulia. Oh, Yesus, haleluya. Oh, berikan kemuliaan bagi Allah. Saudara bangga punya Yesus yang hebat, amin. Kasamu adalah ciptaanmu, kasihmu adalah perbuatanmu, ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasamu adalah ciptaanmu, kasihmu adalah perbuatanmu, ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu, kasihmu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa, besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Bangga memilikimu, ku bangga untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku,
kekudusanmu bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, praise Him. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
setiamu kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembahmu selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Breaking news, GSCI Vataken, Minggu 26 April 2020. Selamat beribadah bagi semua jemaat maupun bagi Anda yang menyaksikan siaran ibadah ini dimanapun Anda berada. Selama masa darurat COVID-19, pelayanan doa maupun ibadah raya GSCI Vataken akan dilakukan secara daring atau online. Jadwal kegiatan pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 ibadah doa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Minggu, ibadah raya disiarkan di kanal YouTube Evata_Ken. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker jika harus keluar rumah dan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Ibu Ninengah Ayu Dwi Arti, 28 April 2020. Bapak Paul Narakaha, 2 Mei 2020. Selama ibadah dari rumah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 232-026-5170. Saya ulangi, 232-026-5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan semua di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini kembali kita akan belajar akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh memberkati kita semua untuk semakin kita kuat di dalam Tuhan, semakin kita boleh menyenangkan hati Tuhan selalu. Yang saya kasih judul, selalu berdoa. Ya. Apa yang kita alami ketika kita berada di dalam masalah-masalah yang pelik di dalam kehidupan kita? Apakah kita panik? Apakah kita susah? Apakah kita sedih? Apakah kita jauh dari Tuhan? Itu masuk manusiawi. Tapi kita mau melihat bagaimana cara Tuhan. Kita mau melihat bagaimana terang Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, ajak kita semua lihat di dalam
Kitab Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Demikianlah firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Selalu berdoa. Apakah atau mengapakah kita harus berdoa? Yaitu yang pertama, agar dijauhkan dari dosa. Ayat 40 katakan, setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, pencobaan di sini bahasa aslinya adalah peirasmos atau temptation. Itu mengandung arti pengujian atau bujukan. Nah, kita ambil yang kedua yaitu bujukan. Kenapa kita harus berdoa? Ya, agar dijauhkan dari dosa, dari bujukan iblis, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Ya, kita tahu bahwa sebelum mereka berdoa ini di Taman Getsemani, Yudas sudah meninggalkan mereka. Yudas sudah meninggalkan Tuhan Yesus, menjualnya dengan 30 keping perak. Sebab itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid yang lain, "Berdoa supaya kalian jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa supaya kalian jangan jatuh dalam dosa. Berdoa supaya kalian jangan meninggalkan Tuhan Yesus seperti Yudas itu." Ya, karena kita tahu bahwa mereka itu sudah dipilih Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Tuhan punya rencana agung untuk mereka semuanya. Ya, untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk menyampaikan hal kerajaan surga. Oleh sebab itu Tuhan mau mereka tidak jatuh dalam dosa lagi, ya. Dan akhirnya menjauhkan diri daripada Tuhan Yesus. Kita tahu orang menjauhkan diri dari Tuhan Yesus adalah orang yang hampa, nothing, ya. Oleh sebab itu Tuhan punya rencana untuk mereka. Ya, Tuhan tidak mau mereka seperti Yudas lagi. Tidak mau mereka jatuh dalam pencobaan, karena orang yang dicobai jatuh dalam pencobaan itu akan dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Nah, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yang akibat dari dosa adalah maut. Nah, apa itu dosa? Baik dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perbuatan. Ya. Tuhan tidak mau. Akibat dari dosa itu sehingga Tuhan Yesus meninggalkan segala kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba dan mencari manusia untuk membebaskan kita dari dosa. Oleh sebab itu dia tidak mau orang yang sudah bersama dia jatuh lagi dalam dosa. Ya. Memang sebagai orang percaya kita tahu bahwa kemampuan berpikir kita itu merupakan karunia Allah. Namun sayang kadang-kadang kita sering menyalahgunakannya. Dengan cara apa? Mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hal-hal yang kotor, yang cabul, yang buruk. Itu sebabnya Paulus juga meminta kita untuk merenungkan semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang bijak, semua yang patut dipuji dan sedap didengar. Pikirkanlah itu. Sebagai orang percaya, Dara dan saya yang telah diselamatkan seharusnya semakin hari semakin bertumbuh, semakin indah dalam Tuhan Yesus, semakin dewasa dalam iman, dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, tidak serta-merta memang kita kebal terhadap dosa. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan tersebut.
Dengan apa? Takut dan gentar. Dalam Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah itu, jadi tetap kerjakan keselamatan kita. Bukan serta-merta bahwa kita sudah percaya pada Tuhan, kita tidak bisa berbuat dosa, masih bisa berbuat dosa. Oleh sebab itu jaga hidup kita, tetap berdoa, ya, tetap jaga hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga kita tetap teguh di dalam Tuhan, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Seorang hamba Tuhan, Matthew Henry namanya, katakan bahwa dosa adalah sumber dari segala penyakit. Dosa adalah sumber dari segala penyakit. Dan karena itu pengampunan dosa merupakan satu-satunya landasan yang di atasnya pemulihan terhadap penyakit dapat dibangun dengan mendatangkan penghiburan. Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau penyakit? Oleh sebab itu jauhkan diri. Nah, ini dosa adalah sumber dari penyakit. Oleh sebab itu kalau kita tidak mau sakit, tidak mau hidup yang tidak menyenangkan, jauhkan diri dari perbuatan dosa. Itu yang Tuhan katakan. Oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, ada kesulitan apapun, ada pergumulan apapun itu, saudara dan saya dapat jauh-jauhkan dari jatuh dalam pencobaan atau jatuh dalam dosa, asalkan kita mau selalu berdoa. Yang pertama, selalu berdoa. Yang kedua, supaya apa? Mengapa kita selalu berdoa? Agar dijauhkan dari kelemahan, tetapi kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita. Ayat 43 katakan, maka setiap orang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepadanya. Ya, kekuatan. Ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Sehingga dia bisa mengetahui rasa sakit, rasa haus dan lapar. Oleh sebab itu, ini dalam kemanusiaannya Tuhan mengirimkan apa? Malaikat untuk apa? Menguatkan dia. Kenapa kita harus berdoa? Agar diberikan kekuatan. Setiap orang harus mengakui bahwa dia tidak selamanya seperti Superman yang selalu kuat terus. Tetapi kadang-kadang kita membutuhkan pertolongan. Itu datang pada Tuhan. Sebelum datang kepada orang lain untuk pertolongan, datang pada Tuhan dulu, minta tolong, berlutut pada Tuhan, berdoa, minta kekuatan pada Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya, setiap orang pasti punya kelemahan yang berbeda. Sebab itu Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kelemahan tidak saja itu berkaitan dengan fisik, tetapi meliputi juga kelemahan iman, kelemahan semangat hidup, kelemahan ekonomi, kelemahan dalam melawan pencobaan dan godaan iblis, kelemahan-kelemahan lain yang menyebabkan kita menderita dan merasakan kesesakan. Nah itu. Ada kelemahan manusia, oleh sebab itu berdoa, minta kekuatan pada Tuhan. Memang terkadang orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya menyangka bahwa itu semua karena kekuatannya sendiri, karena kehebatannya. Padahal Tuhan Yesus berkata apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Ranting tidak akan dapat berbuah kalau dia tidak menempel pada pokok anggur yang benar. Yaitu siapa? Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Terus andalkan dia. Ya. Memang Rasul Paulus juga menyadari akan hal itu, bahwa dia mengatakan dia dapat bertahan di dalam segala keadaan, apapun, semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya juga bisa merasakan gitu. Apabila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan kekuatan pada kita. Berdoalah dalam segala situasi, apapun itu. Tidak ada yang sempurna, ya, di dunia. Tiap orang punya kelemahan dan pasti membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu, ketika dalam pergumulan sebelum datang kepada manusia, datanglah terlebih daripada Tuhan. Ya, sebab Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Andalkan Tuhan Yesus, Dia yang sempurna. Sebab dengan kelemahan ini, Tuhan Yesus ingin menunjukkan karyanya. Ia pun ingin bekerja menyelesaikan masalah saudara dan saya. Andalkan Dia dalam kehidupannya. Matius 28 ayat 18 mengatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Di dalam Tuhan Yesus ada segala kuasa, baik di surga di bumi. Oleh sebab itu datang pada Tuhan, andalkan Dia. Kesulitan apapun, minta kekuatan pada Tuhan. Dia solusi, Dialah jawaban untuk segala pergumulan kita. Ya. Nah, seorang tokoh reformasi, Martin Luther, mengatakan bahwa menjadi seorang Kristen tanpa doa adalah tidak lebih daripada menjadi seorang yang hidup tanpa bernapas. Ya, kita ingat bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Ya, kalau tidak berdoa, ya tidak bernapas. Akibat tidak bernapas, ya mati. Mungkin mati rohani, dijauhkan dari Tuhan, terpisah dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, berdoalah selalu. Ya, selalu berdoa. Agar apa? Tuhan memberikan kekuatan untuk saudara dan saya. Ya, ada satu cerita tentang sarung tangan kerja, tangan yang biasa dipakai orang untuk bekerja. Dan kadang-kadang sarung tangan itu kita taruh di atas meja. Kita bilang, sarung tangan, coba angkat buku itu. Tidak terjadi apa-apa. Ya, mungkin sarung tangan ini buku motivasi, butuh pujian. Sarung tangan, kamu hebat, coba kamu angkat buku itu. Selagi dia ada di atas meja, tetap tidak akan bergerak, tidak akan terjadi apa-apa. Ya. Mungkin sarung tangan ini butuh pengajaran atau bagaimana mengangkat buku. Ayo sarung tangan, begini caranya. Angkat, pegang, jepit tanganmu di buku ini. Satelit bisa angkat. Coba lakukan. Tetap sarung tangan itu tidak akan bisa melakukannya. Ya. Sebab itu saudara, kita sarung tangan ini membutuhkan tangan kita untuk masuk ke dalamnya, untuk bisa menggerakkan sarung tangan ini sehingga bisa mengerjakan apa yang kita inginkan. Sama juga dengan saudara dan saya. Kita membutuhkan tangan Tuhan. Tangan Tuhan Yesus yang masuk dalam kehidupan kita. Mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita butuh tangan Tuhan untuk mengerjakannya. Kita membutuhkan Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan bekerja melalui hidup saudara dan saya. Andalkan terus Tuhan Yesus. Tetap berdoa pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kelemahan apapun itu, jangan takut. Kita dapat memperoleh kekuatan yang baru asalkan kita mau untuk selalu berdoa, mengandalkan Tuhan untuk bekerja melalui hidup saudara dan saya. Itu yang kedua. Kenapa kita harus berdoa? Ya, supaya Tuhan tidak memberikan kelemahan, tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk saudara dan saya. Yang ketiga, mengapa kita harus selalu berdoa? Agar dijauhkan dari ketakutan. Ayat 44 katakan, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Seperti titik-titik darah. Ini Lukas ini yang menulis kitab ini adalah seorang dokter. Dia tahu bagaimana ketika orang berada dalam ketakutan yang sangat dahsyat. Dia tahu bagaimana orang yang berada dalam tekanan yang begitu luar biasa. Keringatnya seperti tetesan darah. Ketakutan. Ya, ketakutan itu bahasa aslinya agonia. Agonia itu kecemasan yang luar biasa, kecemasan yang memang menggelisahkan hidupnya. Ya itu aslinya ketakutan. Kata yang dipakai dalam ayat ini, yang 44 ini. Kalau kamus bahasa Indonesia katakan definisi takut adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Tidak berani. Ya, ketakutan adalah salah satu masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Ya. Rasa takut yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai suatu kelainan yang disebut dengan fobia, yaitu kecemasan yang luar biasa, ya, terus menerus, tidak realistis sebagai respon terhadap keadaan eksternal kita. Ya. Jadi penyebab rasa takut dalam diri tiap-tiap orang tentunya berbeda-beda, saudara. Ya. Takut terkena bencana, takut ketinggian, takut ditinggalkan pacar, takut terhadap anjing yang galak, takut terhadap serangga, takut gemuk, takut tidak bisa menyenangkan pasangan, suami atau istri, takut tidak bisa membayar uang sewa rumah atau kontrakan, takut gagal dalam ujian, takut terhadap masa depan, takut sakitnya tidak bisa sembuh, takut mati. Bahkan saat ini takut terhadap virus, ya, virus corona atau sebagainya. Ya, itu manusiawi. Tetapi jangan sampai hal itu menyiksa diri kita sendiri. Ya,
Jangan sampai menyiksa dengan ketakutan yang luar biasa, yang fobia itu. Saudara dan saya sebagai orang percaya tidak seharusnya kita mengalami ketakutan yang berlebihan itu. Karena apa? Kita punya Tuhan yang baik. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Kita punya Tuhan yang selalu ada bersama kita. Karena apa? Kita punya Tuhan yang Immanuel, Allah yang bersama kita. Ketakutan itu membuat orang kehilangan damai sejahtera. Karena itu dia mencuri damai sejahtera kita, sukacita kita. Ketakutan juga salah satu penghalang untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena takut. Ya, karena takut dalam diri orang percaya membuktikan bahwa orang itu masih meragukan Tuhan, kuasa Tuhan, atau alias tidak percaya kepada Tuhan. Nasihat Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan untuk kita, saudara. Oleh sebab itu jangan takut, jangan itu suatu larangan. Kalau dilanggar berarti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini jaminan daripada Tuhan. Tuhan yang Immanuel itu. Sebab aku menyertai engkau. Tuhan yang akan menyertai saudara dan saya. Jangan bimbang. Bimbang itu diombang-ambingkan, keraguan. Betul tidak, betul tidak. Sebab apa? Tuhan yang kita kenal dan Tuhan Yesus itu adalah Allah kita. Allah yang telah membuktikan dari waktu ke waktu bahwa Dia ada bersama saudara dan saya. Tuhan akan meneguhkan. Meneguhkan itu apa? Menguatkan saudara dan saya ketika kita berada dalam kelemahan. Dia akan meneguhkan kita. Akan menolong engkau. Akan menolong saudara dan saya. Ya, dia tahu apa yang diperlukan. Dia akan menolong kita. Karena Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus itu pernah datang ke dunia. Dia tahu apa menjadi kebutuhan manusia. Ya, dia akan menolong saudara dan saya. Bahkan apa? Dia akan memegang tangan saudara dan saya. Untuk apa? Membawa kemenangan, lepas kemenangan. Kita tahu kita baru saja merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah kemenangan kita. Dia akan memberikan kita kemenangan atas kemenangan. Jadi jangan takut. Ya, percayakan hidup kita pada Dia. Andalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepadanya. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Andalkan Dia terus. Selalu berdoa. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada bersama saudara dan saya. Seorang hamba Tuhan, Billy Graham katakan, orang yang penuh dengan roh hanya mengenal takut akan Allah. Ia tidak punya rasa takut yang lain. Ya. Saya ulang lagi, orang yang penuh dengan roh hanya mengenal takut akan Allah. Ia tidak punya rasa takut yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap berdoa? Ya, penuhi hidup kita, hati saudara dan saya dengan roh Tuhan. Allah itu adalah roh. Ya. Karena Dialah Allah Immanuel yang ada bersama saudara saya. Ada sebuah cerita dari Taiwan. Ini tentang seorang dokter perempuan yang pertama kali, dokter pertama yang menjadi orang Kristen di Taiwan. Namanya Lin Ting Tung. Ya. Dia menjadi seorang dokter Kristen, dan ini terjadi pada abad 19 akhir. Dia bekerja di sebuah rumah sakit yang dirintis oleh Dr. Marshall. Dr. Marshall ini adalah seorang misionaris dari England, dari Inggris. Ketika itu tingkat kesehatan memang di masyarakat Taiwan sangat rendah dan cara pengobatan masih sederhana. Ya. Pada suatu hari datanglah seorang anak. Ada anak ini jauh tempatnya dari desa. Dia datang ke rumah sakit ini dan mau mencari obat malaria karena mamanya ada terserang sakit malaria. Oleh sebab itu dia lari. Dia rela jalan selama 2 jam dari kampungnya, melewati hutan, melewati sawah, melewati jalan setapak, segalanya. Dan dia mencari obat malaria untuk ibunya. Akhirnya ketika mulai tunggu-tunggu namanya disebut, akhirnya tiba saatnya dipanggil nama ibunya. Akhirnya dia bangkit, dia langsung ambil obatnya di atas meja, langsung dia pergi. Dia langsung lari karena jaraknya jauh, sudah hampir malam, dia akan segera pulang. Nah, setelah itu sudah sekitar sampai jam 5 ketika ruangan obat ini akan ditutup. Seorang suster itu katakan, "Yuk,
ada satu obat yang masih tersisa. Ternyata dia lihat obat malaria masih ada. Wah, berarti salah yang diambil oleh anak itu. Ya, dia lihat anak itu ternyata ambil obat apa? Disinfektan. Disinfektan itu obat yang keras, pembunuh kuman untuk kamar operasi. Dan kalau obat itu disinfektan itu diminum, usus bisa terbakar dan orang itu akan mati. Ujar Dr. Lin dengan wajah pusat. Akhirnya dia memanggil, dia lapor kepada Dr. Maxwell itu, dan Dr. Maxwell terkejut. Sekarang sudah pukul 5. Ya, anak itu sudah pergi dari sini dan 3 jam yang lalu. Ya. Sudah hampir tiba. Tidak mungkin kita mengejarnya. Kita tidak tahu jalan juga ke desa itu, ujar Dr. Maxwell. Akhirnya Dr. Maxwell ini merenung sejenak. Dia bilang, ayo panggil semua karyawan ke sini. Panggil kumpul. Akhirnya mereka kumpul semua. Akhirnya mereka berdoa. Mulai berdoa, Dr. Maxwell bilang, ampunilah kami Tuhan, karena kecerobohan kami, ada nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolong dia, cegahlah dia, agar tidak meminum obat yang salah itu. Akhirnya, amin. Mereka kembali bekerja, dan Dr. Lin yang tadi itu berdinas malam. Ia harus bertanggung jawab atas kematian ibu itu, pikirnya. Nah, esok harinya, pagi-pagi masih subuh, ketika itu pintu diketuk. Ternyata anak yang tadi itu, yang kemarin itu datang lagi membawa botol yang keliru itu. Mukanya pucat, ketakutan. Dan Dr. Lin juga sangat ketakutan. Nah, kedua orang itu akhirnya saling melihat, saling memandang dengan gugup. Kemudian anak itu berkata, maaf ibu dokter, kemarin saya bawa botol sambil berlari karena saya mau pulang cepat. Lalu saya jatuh dan botol itu pecah, isinya tumpah semua. Dr. Lin yang masih terpaku karena gugup langsung bertanya, kapan jatuhnya? Anak itu bilang, kemarin waktu hampir malam. Dr. Lin akhirnya mengingat bahwa, oh ternyata botol itu jatuh ketika mereka sedang berdoa. Akhirnya apa? Singkat cerita, racun itu tidak jadi diminum oleh ibunya. Dan ibunya tidak jadi meninggal. Akhirnya mereka bisa cari, memberikan obat yang tepat, ya, yaitu obat malaria itu. Mungkin bagi sebagian orang, itu kebetulan. Tapi ingat saudara, bahwa Tuhan bisa memakai apa yang kebetulan itu menjadi berkat untuk setiap kita. Sebab tetaplah berdoa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bisa bekerja melalui sebuah kebetulan. Allah Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu di kitab Roma 8 ayat 28. Apapun yang terjadi, saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini, saat ada COVID-19 ini, ada pandemi, seluruh dunia ini terjadi. Saya tidak tahu, mungkin pasti ada masalah-masalahnya, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah iman, masalah masa depan, masalah jodoh, itu apapun itu. Jangan takut saudara, selalulah berdoa terus, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bina hubungan yang karib dengan Tuhan. Tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Agar dijauhkan dari dosa, agar dijauhkan dari kelemahan. Mengapa kita harus berdoa? Agar dijauhkan dari ketakutan. Itu berdoalah selalu. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau
Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menikmati ibadah kita dari awal hingga saat ini. Kita sudah menikmati pujian dan penyembahan kita. Saya percaya pujianmu mendatangkan berkat bagi engkau. Dan kita juga sudah menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, kita semua percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Memberkati setiap ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Siapkan amplop-amplop perpuluhanmu, amplop-amplop persembahanmu. Kita juga akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kami percaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Pujian kami, penyembahan kami, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terberkati. Dan firman Tuhan yang Kau sudah sampaikan lewat hamba-Mu Pak Henes Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan, penghiburan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Akhirnya kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Di tengah wabah COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan, memberkati pemerintah kami, aparat keamanan, bahkan Kau memberkati para medis Tuhan yang sedang bekerja untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Berkati semuanya. Kiranya Allah ada dan biarlah segala sesuatu Tuhan sendiri yang akan atur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari angkat amplop-amplop persembahan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, di tangan kami sudah ada amplop persembahan kami, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus maupun persembahan ucapan syukur kami. Kami mau bawa di hadapan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia memberi. Tuhan, kami percayakan setiap berkat-berkat ini ke dalam tangan-Mu, dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tingkap-tingkap langit terbuka bagi setiap anak-anak-Mu yang setia memberi. Diberkatilah ladang mereka, diberkatilah kebun mereka, diberkatilah usaha pekerjaan mereka, dan diberkatilah setiap lumbung-lumbung tempat adonan. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan kerelaan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Siang hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini, sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu. Bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati.
tahun. Otanjo Yongguto, selamat ulang tahun. Happy birthday, selamat ulang tahun. Selamat selamat ulang tahun. Daun Linus Sinclair, selamat ulang tahun. Untuk Keanu, selamat. Chúc mừng sinh nhật bạn, selamat. Selamat ulang tahun. Bon Advente, selamat ulang tahun. Sinh nhật vui vẻ, selamat ulang tahun. Daud Linus Sinclair, Selamat ulang tahun. Happy birthday para sa inyong lahat. Selamat ulang tahun. Vincent Geburtha, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Evata. Saya Pendeta Markus Setiawan, Kepala Sidang GSJA Evata Lombok dan keluarga mengucapkan Saya Ibu Grace Simon menyampaikan Halo GSJA Evata Senggigi, aku Doti di sini. Dan juga Alfa. Shalom. Kami keluarga Yafat Agustinus Malanguna mengucapkan Kami keluarga Paul Narakaha mengucapkan sekeluarga mengucapkan Saya David Tikwalu dan istri Sinta Tikwalu ingin mengucapkan Kami keluarga Henry Rukmana mengucapkan Kami dari keluarga Purba mengucapkan kami keluarga Jakarta mengucapkan Kami dari keluarga Yosua Setiawan mengucapkan Kami keluarga Abdi Nugraha mengucapkan Kami dari keluarga Tancenyung Bandung mengucapkan Shalom Jemaat Tuhan, kami dari keluarga Vande Girungan Ponto di Manado mengucapkan Kami dari keluarga Nenggulan dan Hutahayang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23 GSJA Evata Lombok. selamat ulang tahun ke-23 untuk GSJA Evata Senggigi. Selamat ulang tahun ke-23. Selamat ulang tahun yang ke-23 bagi GSJA Evata Senggigi. Selamat ulang tahun yang ke-23 Kepada GSJA Evata Care. Selamat ulang tahun GSJA Evata yang ke-23. Selamat ulang tahun GSJA Evata Lombok. selamat ulang tahun buat GSJA Evata. Selamat ulang tahun yang ke-23 untuk GSJA Evata Senggigi. Selamat ulang tahun ke-23 untuk GSJA Evata Senggigi. Selamat ulang tahun untuk GSJA Evata Senggigi yang ke-23 tahun. Selamat ulang tahun yang ke-23 untuk GSJA Evata Ken. Selamat ulang tahun ke-23 GSJA Evata. Happy birthday GSJA Evata. Selamat ulang tahun buat GSJA Evata Church for All Nation yang ke-23. Selamat ulang tahun Gereja GSJA Evata Lombok yang ke-23. Selamat ulang tahun yang ke-23 untuk GSJA Evata Lombok. Selamat ulang tahun GSJA Evata yang ke-23. Harapan dan doa saya, semoga GSJA Evata bisa terus menjadi berkat dalam situasi apapun saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Makin dewasa di dalam Tuhan Yesus. Makin jadi berkat. Amin. Kiranya semakin dipakai Tuhan menjadi rumah bagi segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Hadir sebagai gereja Tuhan yang misioner dan melayani bagi segala bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Semoga akan semakin terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin maju. Kiranya semakin unity dan diberkati Tuhan. God bless you. tetap setia sampai akhir SSA. Semoga GSJA Evata dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Tuhan Yesus pasti memberkati. Semakin bertumbuh bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Panjang umur, makin berkembang,
dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. 1, 2, 3. Semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan jemaatnya semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Doa kami, gereja ini menjadi gereja yang dahsyat dipakai Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa yang ada di Lombok. Selamat bersyukur dan Tuhan Yesus memberkati. Semoga tetap menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih. Terus melayani dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Happy birthday. God bless you. Semoga semakin maju dan bertumbuh. Tuhan berkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ephata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Selamat ulang tahun GSJ Ephata yang ke-23. God bless you. Kita bersyukur di tahun yang ke-23 ini kita boleh mendapatkan banyak hal daripada Tuhan. Mari bertumbuh di dalam Tuhan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mari kita akan menghasilkan jiwa-jiwa dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.